Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai acaranya nih, Bapak Ibu. Siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu? Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke. sehat, Mbak. Oke, baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu pada acara pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi hibah penelitian 2025 oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, saya Laili Alfirohmah akan menjadi moderator MC pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan kami menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Qoyum selaku Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga. Yang kami hormati Ibu Dr. Rika Lusri Virga selaku Sekretaris LPPM. Yang kami hormati Bapak Dr. Moh Mufid selaku Koordinator Pusat Penelitian dan Penerbitan. Yang kami hormati juga Bapak yang telah hadir, Bapak Torik, Muhammad Torik, Koordinator Pengabdian dan Kepada Masyarakat. Yang kami hormati Bapak Dr. Asep Jahidin selaku Koordinator Pusat Pelayanan Difabel. Kami hormati juga Bapak Trio Jonathan Tejakusuma selaku Koordinator Pemeringkatan dan SDGs. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Nita Handayani selaku Koordinator Pusat Inovasi Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi, dan juga Bapak Ibu peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua LPPM, yang ketiga pemaparan materi dan dua ada materi satu dan dua, yang keempat adalah diskusi dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara inti yang pertama yaitu sambutan dari Ketua LPPM. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Qoyum, kami persilahkan. Halo, Bapak. Oke, Ah, Oke. siap. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati um, Pak Rektor beserta jajarannya, Bapak Ibu semuanya, pimpinan yang mungkin rawuh pada pagi hari ini, para tim LPPM yang saya hormati dan saya banggakan, Mbak Laili yang saya cintai kayak apa gitu. Ah, 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 ah. Kayak mahasiswa itu loh Pak, cintai kan. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, para peneliti, para dosen UIN Sunan Kalijaga, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom ini. Eh, Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan rawuh. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf jikalau pertemuannya ini dilaksanakan secara Zoom. Tapi kita meyakini bahwa ini tidak mengurangi substansi daripada apa yang ingin kita sampaikan, apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Terima kasih khususan kepada Pak Mufid, Pak Kapuslit yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini dan Mbak Hikmah. Jadi dua orang ini kemarin udur-uduran, enggak apa fotonya enggak boleh dipasang atau namanya juga enggak boleh ditulis. Nah, gimana nanti kalau enggak ditulis yang isi siapa gitu kan? Nah itu jadi harus kita tulis Bapak Ibu. eh Begini, jadi di dalam penelitian 2025 Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan beberapa hal nggih. Yang pertama untuk UIN ya. Jadi kami sedikit berikan gambaran begini Bapak Ibu. Em, UIN Sunan Kalijaga dalam konteks produktivitas riset ya. Kalau ukurannya itu misalnya kita menggunakan ukuran Scopus misalnya, kita ini posisinya kalah dari UIN Jakarta, UIN
Bandung dan UIN Malang. Kita dengan UIN Malang itu ya selisih sedikit lah, paling sekitar per periode ini, per hari ini kita mungkin selisih sekitar 10 15 20 20 publik 20 artikel ya untuk di Scopusnya. Kenapa saya bicara Scopus Bapak Ibu? Karena ini inline juga dengan target eh, Kementerian dan Kementerian Agama dan target daripada UIN sendiri. Oh, yaitu kita ingin masuk ke pemeringkatan internasional yaitu QS, ya, QS maupun THE nantinya. Nah, itu kita memang standarnya adalah terbitan Scopus ya, suka atau tidak suka, memang faktanya begitu. Nah, maka kita perlu untuk ya ini bagian daripada apa ya, bagian daripada tanggung jawab moral kita sebenarnya ya. Kita perlu untuk apa ya, mensupport ya visi itu. Nah, kemudian maka di tahun ini mungkin nanti kami juga selain dana hibah penelitian ini Bapak Ibu, kami juga akan kemarin amanah dari Pak Rektor, kita LPPM diamanai untuk concern juga melakukan pendampingan ya penelitian-penelitian yang mendapatkan hibah riset di 2022, 2023, dan 2024. Jadi nanti outcome-nya atau luarnya itu nanti kita akan kawal. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa kali undangan terkait dengan progres daripada penelitian Bapak Ibu yang nanti progresnya sampai mana, publikasinya seperti apa, nanti kita akan cek ya. Termasuk mungkin nanti ada pendampingannya. Itu. Yang kedua, terkait dengan hibah riset 2025, kami ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa tahun ini untuk penelitian ya itu memang kita diwajibkan untuk migrasi ke Litabdimas. Jadi ini adalah instruksi atau perintah dari pusat. Jadi sebenarnya arahan untuk pindah itu Pak Ketua LPPM Pak Risun itu sudah menyampaikan ke saya, memang kita diminta. Nah, kalau dulu mungkin masih bisa nego ya, tapi tahun ini kita memang betul-betul tidak bisa. Harus ikut join di Litabdima. Itu konsekuensinya adalah kita harus melakukan beberapa penyesuaian ya, karena kita memang sebelumnya pakai Litabdimasnya Win sendiri gitu di web kita sendiri. Nah, maka kita penyesuaian. Maka itulah kenapa Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lihat kenapa kok di Litabdimas tertulisnya sampai 27 Januari tutupnya, sementara UIN tanggal 9 Februari. Nah, itu tidak lain tidak bukan karena memang kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan itu implikasinya kita minta waktu extend perpanjangan tidak sampai 27 tapi kita sampai 9 Februari. Itu sudah dikomunikasikan. Nah, nanti mungkin Pak Mufid bisa menyampaikan dan Mbak Hikmah. Okay. Kemudian klaster-klaster yang kita buka itu juga sedikit unik karena sesuai dengan apa namanya visi daripada UIN Sunan Kalijaga sendiri. Ada klaster yang di pusat itu enggak ada, tapi kita ada. Oke. Kemudian termasuk ada klaster penelitian yang Bapak Ibu ketika klik namanya itu kemudian munculnya hanya beberapa klaster saja. Nah, itu terkait dengan persyaratan. Nah, tapi kemarin kita sudah komunikasi dan sebenarnya nanti Pak Mufwid bisa menceritakan juga lebih detailnya. Jadi insya Allah semuanya bisa diakses sesuai dengan persyaratan yang Bapak Ibu memang miliki. Nah, di situ kita memang membuat klaster-klaster yang apa yang sudah kita tentukan. Nah, hal-hal lain itu nanti bisa dijelaskan oleh Pak Mufid. Nah, poin pentingnya adalah sosialisasi pada pagi hari ini Bapak Ibu ini sangat urgent. Kenapa? Karena memang penyesuaian tadi Bapak Ibu biasanya kalau ngajukan dana di LPLITAB di Mas Win itu nggak perlu ngecek Sinta, sinkronisasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus Sintanya gimana dan seterusnya itu harus disinkronisasi dengan Litab Dimas. Nah, maka beberapa dosen itu WA ke saya atau datang ke LPM atau WA ke Pak Mufid dan lain sebagainya itu menanyakan misalnya passwordnya nggak bisa atau belum bisa sinkron-sinkron dan seterusnya termasuk hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Maka forum pada pagi hari ini kami laksanakan dalam rangka barangkali Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih detail terkait dengan riset 2025 ini. Oke, terkait dengan riset 2025 ini. Jadi hal-hal apa saja yang Bapak Ibu pengen tanyakan, pengen diskusikan nanti bisa didiskusikan langsung dengan dengan Pak Mufid ya, dengan Pak Mufid. Beliau tahu segala hal pokoknya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada hal-hal belum kita bisa jelaskan atau belum kita selesaikan, nanti akan menjadi catatan kami yang akan kami konsultasikan dengan Kementerian Agama Pusat ya, karena ini memang kita koordinasinya terus dengan
pusat Bapak Ibu ya, untuk hal-hal yang sifatnya itu teknis litab dimas ya. Nah, ngoten. Jadi itu cara pagi hari ini kita selenggarakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan target, dan Bapak Ibu kami mengharapkan semuanya menyetorkan publikasi menyetorkan ikut submit proposal, dan apakah milih yang di pusat atau milih yang di UIN. Nah, monggo saja sesuai dengan ketertarikannya, klaster yang mau diambil. Tapi harapannya semuanya mendapatkan dana penelitian. Pesan dari Pak Rektor yang penting, perlu saya sampaikan bahwa di penelitian 2025 ini sifatnya ya pokoknya kita kompetitif ya Bapak Ibu. Em, Istilahnya ya tidak mengenal oh ini karena siapa terus dapat, enggak ada. Jadi kita basisnya adalah review, hasil reviewnya seperti apa. Nanti kita akan nilai dan nanti yang memutuskan mungkin biar bersama-sama sesuai dengan hasil itu ya. Jadi itu pesan, maka proposalnya harapannya ya yang bagus Pak Ibu ya. Yang paling bagus lah. Jadi mudah-mudahan nanti lolos semuanya. Saya kira itu dari kami, matur suwun Bapak Ibu, dari kami Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Albert Qoyum selaku Ketua LPPM. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mufid, yaitu tentang penjelasan seputar klaster penelitian. Baik, kepada Bapak Dr. Mufid, kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngecek suara saya dengar tidak? Terdengar Pak? Oke, jelas ya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga, para wakil rektor, dekan, para ketua lembaga, wabil khusus ketua LPPM, Pak Dr. Abdul Qoyum dan sekretarisnya, Bu Dr. Rika, dan para kapus di LPPM yang juga turut hadir, seluruh guru besar, anggota Senat, dan dosen yang hadir pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Qoyum tentang penelitian tahun 2025 ini, tadi sudah diberikan pengantar yang sangat jelas bahwa tentu saja kami di LPPM, wabil khusus di Puslit, punya paling tidak 3 hal ini yang harus menjadi agenda pokok untuk mengawal penelitian 2025. Yang pertama yaitu memastikan bahwa kegiatan riset itu berdampak, impactful research, sehingga kemudian dampaknya bukan hanya dirasakan dari sisi pemeringkatan saja, universitas, tetapi harapannya berdampak sampai pada level prodi, sehingga tidak ada istilahnya prodi itu dosennya karena tidak dapat dana penelitian kemudian tidak ada publikasi atau penelitian. Harapannya seperti itu, sehingga nanti tahun 2005 ini bisa memastikan bahwa penelitian ini bisa berdampak yang lebih besar lagi. Yang kedua tentu saja tanggung jawab kami di LPPM, khususnya Puslit, itu adalah membangun iklim keilmuan. Tentu saja produksi pengetahuan dan budaya riset yang kuat itu menjadi perhatian kami, sehingga kemudian untuk bisa memastikan itu, tentu saja penelitian yang dilakukan baik tahun ini maupun tahun sebelumnya itu harus dikawal, dan kemudian nanti ada pendampingan-pendampingan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Qoyum. Dan yang ketiga, yang ini juga menjadi concern dan tadi disinggung oleh Pak Qoyum juga tentang pemeringkatan atau reputasi UIN, sehingga kemudian penelitian di UIN Sunan Kalijaga itu betul-betul punya pengaruh yang besar di dalam meningkatkan reputasi UIN, baik itu di
tingkat nasional maupun di tingkat global seperti yang menjadi harapan dan visi dari Pak Rektor. Oke, nah ini tadi juga disinggung oleh Pak Koyum. Ini adalah satu data yang kemudian membuat kita menjadi berlomba-lomba bahwa perbandingan publikasi internasional bereputasi di antara 4 perguruan PTKIN yang besar di Jawa ini, ada UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Jogja, dan UIN Malang, kita pada posisi yang di tengah, ya, tidak terendah, ya, meskipun terjadi fluktuasi gitu ya. Sehingga target-target yang disampaikan oleh Pak Koyum itu mengharuskan bahwa produk atau outcome yang menjadi keharusan dari penelitian baik tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya itu harus terus dikawal sehingga target untuk bisa publikasi di internasional bereputasi tahun 2025 paling tidak kurang dari 200 artikel atau bisa sampai 250 untuk bisa meningkatkan kuantitas dari publikasi tahun sebelumnya. Oke, nah ini kita masuk pada situasi tahun ini, di mana anggaran hibah penelitian dari 2021 sampai 2025 itu juga terjadi naik turun gitu. Nah, posisinya hari ini atau tahun ini 2025 itu untuk anggaran penelitian baik itu BOPTN maupun BLU itu anggarannya 5,5 miliar. Dan itu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu itu adalah angka atau nominal yang menurun ya trennya. Dan dibandingkan tahun 2001 saja, itu angkanya lebih rendah gitu. Sehingga kondisi inilah yang kemudian menjadikan kami di LPPM untuk menyesuaikan beberapa klaster yang tahun-tahun sebelumnya itu ada, tahun ini menjadi tidak ada, ya. Dan mungkin juga kuotanya juga berbeda itu, sehingga adaptasi-adaptasi ini kami lakukan. Nah, itu akan berhubungan pada jumlah proposal yang akan didanai. Dan itu pun kalau kita melihat perbandingan antar tahun, itu juga terjadi kompetisi yang cukup positif karena tiap tahun jumlah proposal yang masuk itu terus bertambah dari 300 ke 400, 600, bahkan tahun lalu 2024 itu sampai 745 proposal masuk. Tetapi sayangnya dari 700 itu yang bisa didanai atau yang mendapatkan pendanaan bantuan dana dari LPPM hanya 278. Nah, tahun ini kuotanya tidak 200, malah lebih sedikit lagi, 145. Tetapi kemudian berapa yang submit, wallahu a'lam. Mudah-mudahan juga kompetitif nanti, ya. Karena beberapa penyesuaian tadi yang kemudian mengharuskan kuota bantuan dananya juga menjadi terbatas. Nah, ini poin yang penting. Kendati pun hanya 5,5 miliar, menurut hitung-hitungan kami, maka dari angka itu kemungkinannya akan melibatkan 325 dosen UIN Suka, kemudian 10 dosen mitra eksternal dalam negeri, kemudian 10 dosen atau peneliti luar negeri, 35 tenaga kependidikan, dan 255 mahasiswa. Ini bagi nanti ditambah penelitian yang khusus hanya mahasiswa saja, itu mungkin sekitar 100-an judul, sehingga meskipun hanya 5,5 tetapi keterlibatan yang bisa mendapatkan dana itu ya saya kira sudah cukup besar, paling tidak paruh dari dosen UIN itu bisa tercover gitu. Kemudian dari dana yang dikeluarkan juga asumsinya itu akan menghasilkan 70 artikel publikasi di jurnal internasional bereputasi,
kemudian 75 artikel di jurnal nasional terakreditasi, minimal Sinta 4. Sehingga kemudian ini asumsinya satu penelitian itu menghasilkan outcome satu publikasi. Tetapi bisa jadi satu penelitian nanti bisa jadi 2-3 publikasi. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya publikasinya bisa bertambah, tidak hanya 7 dari internasional bereputasi dan 75 dari nasional terakreditasi. Oke, ini beberapa hal yang saya kira penting karena ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi sudah disinggung Mbak Koyum di awal bahwa kita sudah wajib hukumnya, tidak dianjurkan lagi, tapi wajib harus mengikuti edaran Diktis, dan itu artinya semua pengajuan proposal akan di laman Litab Dimas Kemenak. Nah, ini kemarin masih ada itu yang japri saya, komplain, Pak Mufid, kok saya buka di Litab Dimas, penawaran penelitiannya kok tidak ada, kok kosong, gimana ini? Saya tanya, bukanya di mana Pak? Dimas UIN. Oh, Bapak kurang tepat, Bapak harusnya bukanya di Litab Dimas Kemenak. Sehingga hal-hal yang fisik itu masih terjadi, sehingga saya kira dengan informasi yang terus disampaikan, mudah-mudahan nanti tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, ini juga yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa klaster yang ditawarkan tahun ini semuanya bersifat kolaboratif, artinya diajukan bersifat kelompok, tidak ada yang bersifat individual. Tahun lalu masih muncul klaster-klaster tertentu yang hanya dilakukan secara individual. Nah, tahun ini semuanya kolaboratif. Artinya kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa dan tendik, atau dosen dalam dan dosen luar kemudian mahasiswa. Nah, itu komposisinya yang ditawarkan. Sehingga semuanya akan bersifat kolaboratif. Yang ketiga, ini yang juga sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena proposal yang disubmit ya itu nanti akan direview dengan reviewer yang sudah ditetapkan oleh Litab Dimas, oleh Diktis, kemudian dengan double blind review, sehingga baik yang mereview maupun yang direview tidak tahu ya, sehingga nanti ada ketentuan yang harus Bapak Ibu perhatikan sehingga tidak menjadi masalah di tahap berikutnya. Yang keempat, yang ini harus diperhatikan, bahwa cover proposal yang disubmit atau yang diupload itu harus tidak mencantumkan identitas apapun, baik itu nama, NIP dan yang lainnya. Pokoknya kosongan, hanya judul saja. Ya, karena itu yang akan disampaikan kepada reviewer, sehingga betul-betul reviewer tidak tahu naskah atau draft proposal siapa yang akan direview. Ya. Nah, ini khusus yang 3 klaster ini, ya, klaster pembinaan kapasitas, klaster interdisipliner, dan klaster berbasis komunitas. Ini nanti akan direview substansinya oleh reviewer, dan yang bersangkutan atau pengusul tidak perlu presentasi ya di seminar proposal, sehingga ketika submit itu pastikan bahwa proposal itu sudah betul-betul proposal terbaik dan kemudian bisa dipahami oleh reviewer, sehingga karena tidak ada waktu untuk diskusi seperti yang sebelumnya ada presentasi dan seterusnya. Untuk 3 klaster ini nanti tidak perlu presentasi, sehingga murni basis penilaian reviewer itu adalah draft proposal yang Bapak Ibu submit, sehingga nanti Bapak Ibu bisa pastikan bahwa di 3 klaster ini maka proposalnya harus betul-betul solid, yang kemudian bisa meyakinkan para reviewer untuk memberikan nilai yang terbaik. Yang keenam, ini juga bagian dari program tahun ini untuk mencoba
apa namanya, diseminasi hasil penelitian itu berbasis unit atau fakultas. Sehingga tahun-tahun sebelumnya selalu ada seminar hasil yang itu diadakan oleh LPPM, biasanya di hotel-hotel itu. Tahun ini kegiatan itu nanti basisnya akan kita pindah di fakultas-fakultas, sehingga mungkin nanti di tanggal dan bulan tertentu akan ditentukan, sehingga semacam apa namanya, bikin agendanya research week atau apa gitu namanya. Kemudian di hari itulah para penerima bantuan akan presentasi hasil penelitiannya yang melibatkan apa namanya, dosen-dosen di fakultas, mahasiswa di fakultas, karena dalam rangka untuk menghidupkan suasana akademik di fakultas masing-masing, sehingga nanti mahasiswa tahu dosennya itu meneliti apa sih, bagaimana sih cara meneliti yang baik yang dilakukan oleh dosen-dosen itu, siswa akan mendapatkan manfaatnya, dan itu apa namanya, akan dikembangkan di tahun ini. Yang ketujuh, yang ini juga sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tahun-tahun lalu itu pelaporan dari penelitian itu ada di 31 Desember. Tapi untuk tahun ini karena kita harus mengikuti timeline dari apa